WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali hari ini Sabtu 25 September 2021 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Mari kita baca bersama-sama. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Ya, saudara, bacaan hari Sabtu ini cukup singkat, tetapi sungguh menceritakan banyak hal. Yang pertama tentu saja menceritakan bahwa Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa dia nanti akan menderita sengsara, dibunuh, lalu mendapat perlakuan, disiksa, dan sebagainya. Lalu berikutnya juga menyatakan pelan-pelan kepada murid-muridnya tentang peristiwa yang akan dialaminya. Tentu ini tidak mudah karena ini sebuah peristiwa yang pasti akan mengguncangkan iman dari para rasul. Betapa tidak, karena Tuhan Yesus yang selama ini dianggap sebagai guru, sebagai panutan yang diikuti kemana-mana, ternyata harus kalah atau harus menderita sengsara dan akhirnya wafat di kayu salib. Tuhan Yesus tentu tidak bisa langsung begitu saja mengatakan ini kepada para rasul, karena pasti akan betul-betul terguncang dan bahkan akan kehilangan percayaannya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus ingin menyampaikan ini pelan-pelan agar murid-muridnya sungguh-sungguh bisa mendalami, menghayati bahwa untuk bisa menebus dosa manusia, Tuhan Yesus memang harus mengorbankan dirinya, harus menderita sengsara dan akhirnya wafat di kayu salib. Ya, ini pula yang nanti akan dialami oleh para rasulnya ketika Yesus sudah wafat. Ketika mereka menyebarkan ajaran Kristus, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagian besar, hampir semuanya harus meninggal atau harus mati karena imannya, disiksa, dibunuh, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, bahwa jika engkau menjadi pengikutku, engkau pasti akan menemukan salibmu sendiri. Dan itulah yang dialami oleh para rasul, dan tentu juga kita alami pada hari ini, dalam zaman ini. Ketika kita sudah memutuskan menjadi murid Kristus, kita harus siap dengan segala risikonya. Jadi negara kita ini, kita adalah minoritas. Dan itu sebuah keniscayaan, artinya tidak harus disesali, diratapi, atau disikapi dengan hal-hal yang negatif. Itu adalah faktual, bahwa dari sisi jumlah umat Kristiani memang minor, memang sangat sedikit. Tetapi dari sisi karya kita harus mampu membuktikan bahwa murid-murid Kristus punya karya yang mampu mengubah masyarakat di sekelilingnya, yang mampu memberikan aura yang positif, yang mampu sungguh mengajak orang untuk selalu berbuat baik dan bukan sebaliknya. Ajaran cinta kasih yang dipegang seringkali dipandang orang sebagai sebuah sikap yang lemah. Kenapa sih orang Kristiani itu kalau diejek atau dihina kok diam aja? Bahkan gerejanya dibakar, ada banyak yang akhirnya dibunuh juga diam aja. Kenapa sih? Gitu ya. Karena Tuhan Yesus memang memberikan contoh itu. Ya, kita mungkin bisa melakukan perlawanan dalam tanda petik ya, tapi perlawanan dalam bentuk hal yang baik yang terus kita lakukan dengan penuh kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membalas semua hal buruk yang kita terima, tapi justru sebaliknya, kita harus mau mengampuni, kita harus mau memaafkan, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Di saudara,
ketika kita sudah bersedia mengikuti Kristus, kita harus siap dengan resiko dan kita harus siap pula untuk terus menjadi teladan bagi kehidupan di tengah masyarakat. Mari saudara, kuatkan iman, kita tetap menjadi murid Kristus yang bisa diandalkan dan bisa untuk terus menginspirasi siapapun yang bertemu dengan kita dan selalu punya pandangan yang positif terhadap semua yang kita lakukan. Berkah dalam.